Halo, perkenalkan nama saya Cecilia Tohata dengan NIM 2021215558. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan mengenai ekologi, berbagai kerusakan alam yang dikritisi secara Kristiani di dalam pandangan iman Kristen. Perlu diketahui bahwa ekologi berasal dari kata Yunani yaitu oikos dan logos, yang secara harafiah berarti rumah dan pengetahuan. Ekologi sebagai ilmu yang berarti pengetahuan tentang lingkungan hidup atau planet bumi ini sebagai keseluruhan. Bumi dianggap sebagai rumah tempat kediaman manusia dan seluruh makhluk dan benda fisik lainnya. Yang singkatnya, ekologi berbicara tentang kehidupan dan jaringan kehidupan yang terdiri dari jaringan di dalam jaringan-jaringan dan saling keterkaitan. Ini membuat manusia seharusnya menyadari bahwa di dalam bumi ini manusia tidak hidup sendiri. Artinya ada makhluk hidup lain yang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang sama di mana manusia berada. Tidak hanya itu saja, manusia juga membutuhkan makhluk hidup yang lain seperti tumbuhan dan hewan agar supaya manusia tetap bertahan hidup. Sebaliknya juga demikian, tumbuhan dan hewan membutuhkan manusia agar supaya mereka bisa bertahan hidup dan tidak cepat punah. Selanjutnya, perspektif iman Kristen terhadap ekologi. Dalam cerita penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan bersama dengan seluruh alam semesta. Itu berarti bahwa manusia mempunyai keterkaitan dan juga kesatuan dengan lingkungan hidup. Akan tetapi diceritakan pula bahwa manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah dan diberikan kewenangan untuk menguasai dan juga menaklukkan bumi dengan segala isinya. Jadi, di satu sisi manusia adalah bagian integral dari ciptaan, yaitu lingkungan, akan tetapi di sisi lain ia diberikan kekuasaan untuk memerintah dan juga memelihara bumi. Maka hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya seperti dua sisi dari mata uang yang mesti dijalani secara seimbang. Kesatuan manusia dengan alam terlihat jelas dari unsur materi yang Allah gunakan untuk menciptakan manusia, yakni dari debu dan tanah. Oleh karena itu, merusak dalam perspektif iman Kristen sama saja dengan merusak unsur utama dari diri manusia. Tidak dapat disangkal dan juga bahwa ketertarikan manusia dengan alam membuat manusia bertanggung jawab penuh akan kelestarian alam di sekitarnya. Masyarakat Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat dunia juga wajib menjaga lingkungan hidup yang telah dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Bisa kita lihat bahwa di dalam lingkungan sekitar kita begitu banyak kerusakan yang terjadi. Kerusakan lingkungan yang ada di bumi ini seharusnya menyadarkan manusia tentang betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan hidup. Dimulai dari lingkungan sekitar yang terdekat, meskipun tidak dapat sekaligus mengubah kondisi alam, tetapi setidaknya telah sedikit merubah lingkungan sekitar sehingga menambah dampak positif. Tanpa kita sadari sebagai manusia, jika kita menjaga kelestarian hidup, bukan hanya membawa dampak positif bagi sesama manusia, tetapi juga bagi hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Dan berbicara mengenai hubungan kekristenan dengan ekologi, maka tidak dapat disangkal bahwa manusia mendapat mandat dari Allah untuk memelihara alam ini dengan sedemikian rupa, bukan malah merusaknya. Selanjutnya, teologi bukan hanya berbicara mengenai hubungan manusia dengan Allah atau Allah dengan manusia, melainkan juga berbicara mengenai bagaimana manusia menjaga alam ciptaan ini serta menatanya sedemikian rupa demi kemuliaan Allah. Manusia tidak diciptakan Allah untuk bertindak sewenang-wenang terhadap alam. Manusia memang penguasa alam, tetapi harus berperilaku sebagai penguasa yang sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini yang membuat manusia berbeda dengan makhluk lain yang diciptakan Allah, karena manusia dapat melihat dan mengakui akan keberadaan Allah
dengan melihat keadaan alam sekitarnya. Allah juga yang berperan aktif dalam mengatur akan dunia ini. Hari berganti hari, siang berganti malam, musim berganti musim, yang menunjukkan bahwa Allah bekerja atas alam ciptaannya. Dalam persoalan yang saya ambil mengenai masalah pencemaran sungai yang begitu marak terjadi di wilayah Indonesia. Pencemaran sungai membawa dampak yang sangat buruk bagi manusia dan juga tumbuhan. Yang kita ketahui bahwa di Indonesia memiliki banyak kasus pencemaran sungai, sehingga membawa dampak yang buruk bagi manusia dan juga tumbuhan, di mana manusia juga menjadi akar atas permasalahan ini. Awal mulanya terjadi pencemaran ini karena ulah manusia dengan sengaja membuang sampah ke berbagai tempat sehingga membuat banyak tempat tercemar. Selain adanya proyek ataupun pembuangan limbah kotoran dari berbagai perusahaan, tetapi juga karena manusia yang acuh akan kesehatan alam sekitar, sungai, pantai, bahkan air yang tidak lagi sehat, melainkan tercemar akibat pembuangan sampah yang sembarangan dan berlebihan. Tanpa kita sadari, kita sebagai manusia, kita merusak alam secara perlahan, yang membuat alam menjadi rusak. Sehingga terjadi banyak kejadian di Indonesia yang dilanda banjir, hingga terjadinya tanah longsor akibat banjir yang terjadi terus-menerus. Oleh karena itu, kita sebagai manusia haruslah hidup menjaga alam sekitar dan juga memelihara segala ciptaan Tuhan, agar kita selalu diberi kesempatan untuk melanjutkan hidup dan melindungi segala ciptaan Allah. Manusia sebagai penghancur alam. Pernyataan ini akan terus berlanjut apabila manusia semakin merusak alam tanpa memperhatikan keseimbangan. Jika manusia tidak mulai merubah, maka suatu saat bumi ini akan semakin merusak sehingga dapat merugikan manusia sendiri dan alam ciptaan yang lain. Karena itu, jika manusia merusak alam yang begitu indah, maka hal tersebut sama saja dengan manusia sedang merusak apa yang sedang Allah lakukan dengan alam ini. Pada akhirnya, kerusakan lingkungan seperti polusi dan juga udara, air, hingga perubahan iklim secara signifikan mempengaruhi keseimbangan alam dan keberlangsungan kehidupan manusia. Kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem dan upaya bersama untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan menjadi kunci untuk melestarikan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Dengan demikian, saya mengambil kesimpulan bahwa dalam kehidupan yang merupakan kepunyaan Tuhan, kita selaku manusia yang hanya titipan Tuhan untuk menikmati berkat-berkat-Nya di dunia ini, kita harus selalu berterima kasih dan bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kita, agar kita dapat melihat bahkan merasakan kebesaran Allah melalui segala ciptaan dan juga alam sekitar kita. Oleh karena itu, selagi kita hidup di dunia yang selain menikmati berkat Tuhan, kita harus merawat apa yang diberikan Tuhan kepada kita, karena kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, tetapi alam akan selalu menjadi hal yang baru jika semua merawat dan juga melestarikannya sepanjang perjalanan hidup kita. Sekian dan terima kasih.